Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal sepakat lepas dua penjaga gawangnya musim ini. Arsenal diklaim telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan Fulham terkait kepindahan penjaga gawang asal Jerman, Bernd Leno. The Gunners bersedia melepas Leno ke The Cottagers dengan biaya transfer mencapai 8 juta pound sterling. Ini menjadi perkembangan teranyar negosiasi antara dua klub asal London tersebut dalam kemungkinan transfer kiper berusia 30 tahun. Dalam sepekan terakhir, Arsenal dan Fulham diketahui terus melakukan negosiasi untuk kepindahan mantan penjaga gawang Bayer Leverkusen tersebut. Fulham dan Arsenal telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan nilai transfer mencapai 8 juta pound sterling. Begitu detail final sudah disepakati, penjaga gawang 30 tahun itu akan menjalani tes medis dan menyepakati kontrak personal dengan Fulham. Tulis laporan Sky Sports Rabu. Saat ini, kontrak Leno bersama The Gunners tinggal tersisa 1 tahun lagi. Leno didatangkan Arsenal dari Bayer Leverkusen pada 2018 silam. Leno tercatat hanya tampil di 8 laga di semua ajang, termasuk 4 penampilan di laga Liga Premier Inggris pada sepanjang musim lalu. Sementara itu, penjaga gawang Arsenal Women, Frans Stenson, telah bergabung dengan Birmingham City dengan status pinjaman untuk musim 2022-2023. Ini mengikuti penandatanganan kiper Amerika, Kellen Merkis, awal pekan ini. Ini akan menjadi masa pinjaman ketiga Stenson sejak bergabung dengan Arsenal dari Manchester City pada 2019. Dia juga pernah bermain di Blackburn Rovers dan Brighton. Pinjaman ini membawa Fran kembali ke klub tempat dia memulai karirnya. Dia memiliki 1 penampilan tim utama untuk Arsenal dalam pertandingan Piala Kontinental di London City bersama Liones pada November 2020 lalu. Solusi kontroversial Hector Bellerin saat peran baru bek kanan muncul. Hector Bellerin tetap menjadi salah satu pemain Arsenal dengan masa depan yang tidak pasti. Pemain Spanyol itu dipinjamkan ke Real Betis musim lalu, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai tentang biaya. Bek kanan telah terlibat untuk The Gunners di pramusim tetapi tetap berpenghasilan tinggi sementara tidak lagi menjadi pilihan utama di posisinya dan pemain Betis. Borja Iglesias mengatakan rekan senegaranya menginginkan kembalinya jangka panjang ke klub. Bellerin memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Arsenal saat ini. Tetapi, Direktur Teknis Edu telah berbicara tentang perlunya sesekali melepas pemain untuk apa-apa daripada membiarkan mereka kehabisan kesepakatan mahal. Namun, dalam wawancara baru-baru ini dengan The Athletic, seperti dikutip Sport, Direktur Teknik Arsenal mungkin akan memberikan solusi kepada Betis. Bek Arsenal ini dilaporkan dalam kesepakatan 110.000 pound sterling per minggu dan merupakan kontrak mahal untuk disimpan di bangku cadangan mereka. Karena dia tidak ada dalam rencana Mikel Arteta. Edu mengisyaratkan bahwa saya minta maaf jika Anda harus membayar. Tetapi lebih baik membiarkan mereka pergi karena mereka mungkin menahan pemain lain. Membiarkan pintu terbuka untuk pemutusan kontrak Bellerin. Arsenal akan kirim bek kirinya, Nuno Tavares, ke Italia. Kebersamaan Arsenal dan Nuno Tavares nampaknya tidak akan berlangsung lama. Sang bek dilaporkan akan dikirim ke Italia dalam waktu dekat ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Tavares akan dilepas Arsenal di musim panas ini. Ia akan dikirim ke Italia dalam waktu dekat ini. Keputusan Arsenal melepaskan Tavares karena mereka kini memiliki bek kiri baru setelah sukses mengamankan jasa Alexander Zinchenko dari Manchester City. Jadi, mereka kini kelebihan bek kiri. Di antara Zinchenko, Tierney, dan Tavares, sang bek dinilai yang berada di urutan paling buncit. Jadi, Arteta memutuskan melepasnya di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal saat ini sedang dihubungi salah satu klub top Italia, Atalanta. Dia dilaporkan kekurangan bek kiri, jadi mereka tertarik untuk merekrut Tavares di musim panas ini. Namun, Atalanta dilaporkan hanya mau meminjam Tavares. Jadi saat ini, Arsenal dan Atalanta sedang berdiskusi untuk mencari jalan terbaik. Jika jadi pergi, Tavares bakal jadi pemain senior keempat Arsenal yang cabut di musim panas ini. Sebelumnya sudah ada Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, dan Konstantinos Mavropanos yang angkat kaki dari London Utara.
Kondisi fisik Yuri Tielemans tidak meyakinkan. Arsenal tunda negosiasi. Arsenal kini melakukan revisi atas ketertarikannya terhadap gelandang Leicester City, Yuri Tielemans. Arsenal tampak ragu dengan kondisi fisik sang pemain. Dilansir dari Talksport, Arsenal tidak segera memulai pembicaraan karena khawatir dengan kondisi fisik Tielemans. Arsenal kini tengah melakukan pengecekan untuk memastikan sang pemain adalah pemain yang tepat. Laporan tersebut tidak secara spesifik menunjuk kondisi fisik seperti apa yang dimaksud Arsenal. Sebab sejauh ini Tielemans tidak pernah dilaporkan mendapat masalah dengan fisik atau kebugarannya. Sejak didatangkan dari AS Monaco pada 2019 lalu, Tielemans memainkan rata-rata lebih dari 2.500 menit setiap musimnya. Hal ini menunjukkan Tielemans tidak ada masalah. Bahkan selama membela Leicester, Tielemans hanya tercatat menderita cedera sekali, tepatnya pada November 2021 lalu. Pemain berusia 25 tahun itu harus menghabiskan 30 hari menepi dari lapangan. Dalam laporan yang sama, pendukung setia Arsenal telah mendorong klub segera mendatangkan Tielemans. Gelandang timnas Belgia itu dianggap tepat untuk melengkapi komposisi lini tengah meriam London. Talentanya tidak perlu diragukan, karena selama kurang lebih 3 tahun berkompetisi di Liga Inggris, sudah banyak klub yang jadi korban permainan apik Tielemans. Permintaan pendukung tersebut bisa jadi masuk akal, sebab Tielemans kini dapat dibeli dengan harga sekitar 25 juta euro. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye.